Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan ke-12 ya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai akses control list ya. Jadi sebelum saya akan menjelaskan untuk akses control list ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui ya bagaimana evolusi dari sebuah firewall itu ya. Jadi akses control list ini ya, termasuk juga dalam kategori firewall ya, yang terdapat di router Cisco salah satunya. Nah, untuk evolusi firewall sendiri yang perlu kita ketahui sampai saat ini ada 4 ya untuk evolusinya. Jadi yang pertama itu ada paket filter stateless firewall ya, atau stateless firewall. Kemudian yang kedua itu ada stateful firewall ya. Kemudian yang ketiga ada third generation firewall, yang keempat ada next generation firewall. Nah, ini akan kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke access control list ya. Nah, secara umum penggunaan dari firewall itu sendiri ataupun teknologi-teknologi seperti IDS, IPS, teknologi sandbox, SASE, dan lain-lain ya, itu merupakan teknologi saat ini ya yang diterapkan di sebuah infrastruktur jaringan baik skala LAN ya, local area atau workstation, skala WAN, skala luas ataupun di global internet sendiri yang seperti kita ketahui saat ini semua perangkat baik handphone ataupun perangkat laptop, terlebih ketika kita saat ini menggunakan IP version 6 ya, yang merupakan IP public ya, dibutuhkan firewall ya untuk bagaimana nanti paket masuk dan keluar berupa mungkin apa namanya ya, seperti ancaman ya, seperti serangan malware ya, serangan cyber lainnya ya, bisa dilakukan policy ataupun dibuat rules ya, agar konektivitas dari perangkat-perangkat endpoint, terlebih ketika kita memanage sebuah infrastruktur jaringan, itu bisa aman ya dari serangan, dari ancaman, ataupun dari tindakan yang tidak baik dari global internet ataupun dari local area network itu sendiri. Seperti ini dicontohkan ya bagaimana dari jaringan internet ya, itu terhubung ke sebuah korporasi ya, baik itu publik, kemudian ke kantor cabang atau branch-nya, kemudian di branch ini ada terhubung masing-masing mungkin secara remote access ya. Nah, bagaimana kita menggunakan seperti IPS, kita menggunakan firewall ya, termasuk salah satunya koneksi virtual private network ya, menggunakan teknologi IPsec atau IP security ya. Bagaimana nanti aplikasi di endpoint ya, itu bisa terlindungi. Nanti di sini bisa berupa laptop ya, ada server, kemudian ada handphone contohnya ya. Ini perangkat-perangkat endpoint yang perlu kita lindungi salah satunya ya. Nah, kemudian yang pertama kita bahas tadi mengenai stateless firewall ya. Jadi stateless firewall ini ya secara saya gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau bicara stateless firewall ini, jadi evolusi dari firewall itu sendiri ya. Yang pertama itu ya evolusi firewall ya. Yang pertama tadi adalah stateless firewall ya. Nah, di dalam stateless firewall ini kita harus ketahui apa saja fitur ataupun atribut yang bisa digunakan ketika kita menggunakan si stateless firewall ini ya. Nah, terlebih dahulu saya gambarkan, jadi ketika kita terkoneksi untuk jaringan kita ini misalnya
internet ya, kemudian terkoneksi dengan perangkat router kita ya, kemudian di belakang router ini kita buat untuk firewall ya. Nah, terlebih dahulu kita harus ketahui dari evolusi firewall ini tadi ya, yang mana yang cocok atau yang mana yang sudah tepat ketika kita gunakan. Nah, untuk evolusi firewall sendiri, yang pertama itu ada stateless firewall. Jadi kalau kita terapkan misalnya di sini stateless firewall ya. Nah, ini apa saja atribut yang bisa digunakan oleh stateless firewall ini ya. Yang pertama itu untuk first generation firewall ini, firewall yang bisa diterapkan ya atau atributnya adalah bagaimana nanti untuk melakukan policy ya, melakukan policy ataupun filtering di stateless firewall ini. Nah, untuk atributnya kita bisa menerapkan dengan source and destination ya, address ya. Kemudian yang kedua itu ada protokol. Kemudian yang ketiga itu ada port number. Port number. Jadi seperti ini ya, ini yang pertama penomoran, saya buat penomoran dulu. Ini yang kedua dan ini yang ketiga ya. Jadi ini topologi ini seperti ini biasanya terdapat di mungkin di Soho ya, di small office, home office ya. Jadi ketika terhubung ke internet ya, terhubung ke internet, kemudian dari internet ini biasanya masuk ke dalam perangkat dikoneksikan ya maksudnya, dikoneksikan ke perangkat router, kemudian ke perangkat ini firewall ya. Nah, banyak dan bisa seperti apa namanya? Kita buat topologi lain ya, tapi secara umum seperti ini ya. Nah, dari firewall ini ya, dari stateless firewall ini, kemudian itu terhubung biasanya ke workstation-nya ya. Mungkin ada switch nanti, kemudian di sini langsung ada perangkat-perangkat endpoint ya. Nah, ketika kita menggunakan stateless firewall ini, yang bisa kita buat policy itu untuk atributnya adalah source dan destination address, kemudian berdasarkan protokol dan berdasarkan port number ya. Jadi bagaimana nanti paket keluar dan paket masuk ya, itu bisa kita buat untuk policy-nya ya berdasarkan ketiga jenis atribut ini ya. Jadi bagaimana nanti ada sumber ya, misalnya sumber itu ya ini ya, baik di workstation ini ataupun dari internet bisa disebut sumber ya. Tapi kalau sumber itu biasanya dari workstation dari dalam keluar dan destination itu dari luar ke dalam ya. Nah, kemudian ya di sini untuk policy-nya dari stateless firewall ini ada dua kategorinya nanti yang bisa kita ketahui ya. Yang pertama itu implicit ya. Nah, yang kedua itu ada explicit. Nah, dari firewall policies ini ya, yang disebut untuk implicit ini ya, jadi firewall ini apa namanya, istilahnya sederhananya ketika paket itu ada paket yang masuk gitu ya dari internet ya, kita buat kebijakan atau policy ya dari internet ke lokal area di sini ya. Jadi kalau implicit itu, jadi paket itu misalnya kita buat permit ya, kita izinkan atau kita deny gitu ya. Artinya ketika paket masuk, dia boleh masuk atau tidak boleh. Jadi kalau boleh masuk artinya kita izinkan atau kita permit ya. Kemudian kalau kita tidak izinkan ya, kita bisa deny ya dengan menggunakan dua policy dari implicit ini ya. Nah, kalau si eksplisit ini ya,
sama juga sebenarnya. Jadi eh, di sini permit dan deny juga ya. Nah, sederhananya seperti ini. Jadi kalau misalnya dari user ini ya, ini user atau PCI ya. Jadi dari PCI ini mau mengakses misalnya laman YouTube gitu ya. Itu kita permit atau kita deny ya untuk kebijakannya. Jadi untuk kebijakan itu kita harus tahu ya ketika kita menggunakan stateless firewall ini. Yang bisa kita terapkan hanya source dan destination address, kemudian berdasarkan protokol, kemudian berdasarkan port number. Jadi kita harus ketahui PCI ini misalnya di workstation ini punya subnet address 10.1.2.0/24 ya. Nah, misalnya PCI ini untuk IP address-nya 10.1.2.10/24 ya. Nah, ini kita bisa buat rules untuk 10.1.2.10 ini untuk misalnya kita deny dia untuk mengakses YouTube gitu ya. Jadi pilihannya deny atau permit gitu ya berdasarkan source address gitu ya ataupun berdasarkan destination address. Jadi di firewall ini kita terapkan deny dan permit ini ya, permit dan deny ini itu di firewall ya. Ini firewall yang kita buat misalnya di situ yang kita terapkan untuk si permit dan deny itu. Kita bisa juga menggunakan destination address. Jadi misalnya kita ketahui, kita bisa lihat ya, misalnya dengan NSLookup untuk IP address-nya YouTube itu ya. Ini internet ini kan terdapat banyak ini ya, apa namanya, media, kemudian banyak aplikasi-aplikasi web ya yang bisa kita akses ya, seperti YouTube ini contohnya, ataupun media sosial gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan destination address ya. Jadi kita destination address itu misalnya IP YouTube itu 9.9.9.9 gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat policy-nya. Jadi untuk range IP ini itu tidak bisa diakses oleh workstation yang ada di jaringan kita gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya untuk protokol, ini protokol kategorinya TCP ya, UDP ataupun SCMP ya termasuk juga. Ini bisa kita permit ataupun deny ya. Contohnya TCP, UDP, SCMP ya. Itu misalnya pengiriman paket ping gitu ya untuk SCMP ini. Untuk TCP ini kita bisa blok berdasarkan protokol ya, HTTP misalnya gitu ya, berdasarkan apa lagi ya, port number ya, port number itu ada banyak ya, ada 65.535 ya, misalnya SSH, Telnet gitu ya. Ini kita bisa buat berdasarkan firewall policy tadi untuk implicit dan explicit ini ya, kita bisa deny, permit ataupun deny ya, ketika kita membuat kebijakan di firewall itu. Itu atribut untuk stateless firewall ya. Yang kedua itu tadi adalah stateful ya, stateful firewall. Nah, stateful firewall ini perkembangan dari si stateless firewall. Sama saja sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa feature dan apa namanya teknik yang lebih unggul ketika menerapkan stateful firewall ini ya. Nah, untuk stateful firewall ini ya, atau firewall generasi kedua ya, atau disebut second generation firewall. Jadi dia menggunakan pendekatan berbasis aturan atau paket filtering ya, aturan atau rules ya, atau juga paket filtering.
paket filtering ya. Nah, ini biasanya menggunakan header paketnya ya. Header paket. Jadi kalau saya gambarkan dengan topologi ya, jadi ini internet ya, ups. Nah, kemudian ini perangkat router ya yang terhubung langsung ke internet. Kemudian di sini kita terapkan untuk firewall-nya ya. Jadi perangkat firewall ini stateful firewall. Nah, kemudian ini terhubung ke switch misalnya ya. Nah, dari switch ini terhubung ke workstation ya, atau jaringan LAN kita. Nah, setelah itu, ketika firewall dengan teknologi stateful firewall ini, apa saja yang bisa kita buat untuk policy-nya ya. Jadi, ada istilah nanti 5 tuple ya. 5, kok ini warna hijau lagi. Ada 5 tuple namanya. Nah, 5 tuple ini berdasarkan nanti ya konteks firewall ya untuk generasi kedua ini ada istilah nanti 5 tuple ini ya itu berdasarkan source IP address ya, kemudian destination IP address ya, kemudian port sumber ya, source portnya, kemudian port destination-nya ya, kemudian ini juga terdapat protokol ya. Nah, jadi keputusan ketika paket itu masuk dan keluar dari global internet ini ya, sebentar, ketika ada paket masuk dan paket keluar dari global internet ini ke workstation kita, itu kita ya membuat keputusan ataupun sebuah policy allow ataupun block ya. Ini untuk policy yang kita bisa terapkan di stateful firewall ini ya. Jadi memang lebih apa namanya? Nanti ini berdasarkan memang di apa namanya di second generation firewall ini dia lebih kompleks nantinya ketika kita terapkan ya. Jadi dengan kelima elemen ya, 5 tuple ya, tuple dari tuple ini, 5 tuple ini itu kita bisa membuat aturan ataupun filtering ya. Nah, selanjutnya seperti ini ya untuk gambarannya untuk stateful firewall ini. Nanti bisa explore ya untuk lebih detailnya. Nah, jadi sudah kita ketahui jadi bagaimana nanti ketika kita membeli sebuah perangkat firewall ya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa namanya spesifikasi, kemudian apa saja teknologi yang sudah terdapat di firewall itu. Tapi kebanyakan memang seperti Fortinet, ada apa lagi? Banyak ya. Kemudian ada Sophos ya, ada ASA ya.
untuk Cisco ya, kemudian ada checkpoint, kemudian banyak ya untuk ini perangkat-perangkat firewall yang sudah canggih sampai saat ini yang bisa kita gunakan. Nah, yang ketiga tadi adalah third generation firewall ya. Generation firewall. Nah, third generation firewall ini ya, ini lebih canggih lagi ya untuk third generation firewall ini. Ini langsung saya gambarkan saja ya. Jadi ini misalnya koneksi dari global internet ya. Kemudian ini ada router kita ya. Kemudian terhubung ke apa namanya? Firewall ya. Ini firewall ya. Nah, untuk third generation firewall ya. Kita singkat saja di sini TJF ya. TJF. Nah, untuk atributnya untuk third generation firewall ini lebih lengkap lagi ya. Ini bisa dengan data payload ya, kemudian dengan application ya. Ini sampai application layer filter ya, layer filter. Kemudian di sini ada combine protection ya, combine protection. Nah, dari sini di application ini contohnya misalnya untuk data payload ini ya. Jadi kalau bicara mengenai data payload ini ya, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau berbicara untuk data payload ini ya, untuk third generation firewall ini ya, banyak apa namanya fitur yang lebih canggih yang bisa diterapkan di third generation firewall ini. Termasuk misalnya kemampuan untuk memeriksa dan mengontrol data ya lebih detail nantinya. Contohnya aspek yang biasanya untuk data payload ini seperti kalau kita pernah dengar namanya DPI ya. DPI atau singkatan dari apa itu ya? Deep Packet Inspection ya. Jadi di third generation firewall ini dapat melakukan DPI ya. Jadi dia bisa melihat ke dalam isi sebenarnya dari si paket itu ya. Jadi kalau paket itu ada masuk ya, paket itu ya banyak ya dari global internet itu masuk ke firewall di sini ya. Nah, isi dari paket ini itu bisa dilihatnya dengan teknologi ini ya, di packet inspection ini ya. Isi paket itu apa gitu ya. Apakah misalnya ada dari sebuah perusahaan lain gitu ya mengirimkan email contohnya ya ke email di perusahaan ini gitu ya. Jadi isi email itu dengan teknologi DPA ini ya, dia bisa melihat dari pesan ini tadi apakah memang benar email atau phishing misalnya atau malware gitu ya dan lain-lain ataupun ketika di sini eh, workstation-nya belum tadi ya, ini workstation-nya ya. Ketika ada user di sini mendownload file gitu ya. Jadi paket-paket itu yang masuk keluar ya, yang masuk dan keluar itu bisa dengan data payload ini ya. Paket yang masuk dan paket keluar dengan data payload ini bisa diinspeksi terlebih dahulu oleh DPA ini ya. Apa sebenarnya isi paket itu ya. Jadi dengan DPA ini itu lebih apa namanya? Lebih canggih lagi nanti ya. Nah, kemudian ada kontrol akses juga untuk di DPA ini ya. Kontrol akses ya.
Jadi kalau kontrol akses ini itu berupa ini ya, dikenali atau dikontrol aplikasi itu secara spesifik ya. Jadi aplikasi itu ketika dari internet mau masuk ke workstation di sini gitu ya, workstation atau LAN di sini ya, itu bisa dikenali terlebih dahulu dengan data payload ini dengan teknologi kontrol akses ini. Dan banyaklah deteksi-deteksi keamanan lain ya yang bisa dilakukan dengan data payload ini. Nah, kemudian ya di sini ada application layer filtering ya. Filtering ini tadi kurang ya. Nah, ini application layer filtering ini seperti kita ketahui banyak ya. Di layer 7 itu ada FTP, yang ada di layer 7 ada HTTP, kemudian ada DNS. Nah, terus di FTP HTTP ini terbagi lagi ya, terbagi lagi. Bisa kita ketahui misalnya itu ada misalnya browser ya. Di browser itu kan ada SSL yang bisa kita buat gitu ya. Browser, kemudian ada blog ya, ada e-commerce ya, e-commerce ini banyak ya. Kemudian ada sosial media ya, kemudian ada VoIP ya, VoIP ini telepon ya. Sekarang telepon itu sudah base IP ya, atau disebut VoIP ini. Kemudian ada email gitu ya. Kemudian combine protection ini kombinasi dengan teknologi third generation firewall ini berupa antivirus gitu ya, antivirus, banyak antivirus ya, merek brandnya ya, kemudian anti spam ya, bisa kita kombinasikan, kemudian ada IPS atau intrusion prevention system, kemudian kita bisa terapkan juga VPN ya. Jadi banyak ketika kita terapkan third generation firewall ini ya. Atributnya ini ada data payload, ada application layer filtering, kemudian ada combine protection ya. Jadi banyak dan lebih canggih lagi ketika kita sudah menggunakan third generation firewall ini. Yang keempat itu tadi next generation firewall ya. Yang keempat itu next generation firewall. Nah, untuk next generation firewall ini ibaratnya seperti ini ya, ini lebih canggih lagi memang. Jadi nanti banyak teknologi yang bisa difungsikan dengan next generation firewall ini ya. Jadi bagaimana nanti integrasinya itu seperti bisa kita terapkan dengan IPS juga ya, intrusion prevention system, kemudian dengan VPN ya, dengan kontrol akses aplikasi ya, kontrol akses aplikasi. Jadi aplikasi apa saja ya, bisa berbasis web, desktop gitu ya. Kemudian deteksi malware ya, deteksi malware karena base-nya ini untuk next generation firewall ini sudah AI ya, atau artificial intelligence ya. Artificial intelligence ya. Kemudian juga di sini bisa mengidentifikasi ya, mengidentifikasi ataupun di sini juga bisa mengontrol kontrol aplikasi ya. Jadi kontrol aplikasi ini maksudnya paket dan keluar masuk gitu ya dari global internet ini tadi ya ke jaringan kita tadi gitu ya. Ini firewall, ini router yang terhubung ke internet ya. Jadi ada paket masuk dan paket keluar baik berupa apapun itu ya, aplikasi ya. Itu bisa dikontrol ya, diidentifikasi terlebih dahulu ya. Nah, identifikasi ini juga canggih juga untuk teknologi ya. Itu disebut application behavior ya, dengan recognition ya. Tulisannya itu apa ya? Recognition ya.
Jadi lebih canggih lagi. Kemudian ada polusi yang lain yang lebih cerdas lagi ya. Polusi terperinci gitu ya kalau nggak salah. Kemudian ada juga dia bekerja di layer 7 juga ya atau layer aplikasi ya. Jadi ini yang terakhir ya untuk evolusi. Jadi ini banyak ya perangkat-perangkat yang disediakan oleh next generation firewall ini ya. Seperti Cisco Firepower ya. Bisa kita terapkan ini ya atau Cisco itu punya namanya Cisco Firepower ya. Ini panjang namanya lupa saya. Kemudian ada Palo Alto ya. Kemudian ada Fortinet ya. Ini perusahaan-perusahaan semua ya yang menerapkan yang mempunyai produk atau brand untuk firewall ya, Fortinet, kemudian ada apa lagi ya, Checkpoint ya, bisa kita explore atau lihat di internet. Kemudian bisa juga ada juga seperti Juniper ya. Jadi banyak apa namanya sampai saat ini untuk brand yang dibuat oleh perusahaan itu untuk next generation firewall itu yang berbasis artificial intelligence ini ya. Jadi cara kerjanya ini contohnya ini atau analoginya seperti ini. Jadi kalau kita mau naik pesawat itu kita kan ada 3 kali ya untuk melakukan pengecekan ya. Ada first lane-nya ya, first lane, kemudian ada second lane ya. Ini kan kita masuk nanti melalui X-ray-nya itu ya, masukkan barang-barang kita. Setelah itu second lane ini kita check-in lagi ya ke kantor-kantornya eh, apa namanya maskapai yang kita gunakan gitu. Setelah second lane ini ada third lane-nya lagi ya. Kita ada security check-in lagi nanti, yaitu biasanya sekarang itu eh, yang mengandung besi dan sejenisnya di badan kita seperti jam, kemudian ikat pinggang atau seat belt kita itu ya, itu kita buka gitu ya, itu touch lane di bandara itu. Jadi bagaimana nanti ketika ada paket masuk ya, ada paket masuk dan paket keluar ya, dari internet ke workstation, kemudian dari workstation ke internet ya, itu ada 3 kali pengecekan yang dilakukan oleh firewall ini tadi ya, firewall yang sudah berbasis next generation firewall itu tadi ya. Seperti itu. Jadi itu sebelum kita bahas untuk bahasan kita access control list, kita baiknya mengetahui dari perkembangan evolusi firewall ini ya, sehingga kita bisa nanti mengkategorikan ACL itu masuk kategori yang mana. Untuk lebih detailnya untuk hasil itu akan saya jelaskan ya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.